antara yang belum dan yang sudah tahu. Sebetulnya kehidupan kita di dunia ini, kalau boleh saya katakan, itu semua adalah permainan Tuhan. Karena semua ini baik itu yang alam semesta, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan lain semuanya itu adalah ciptaannya. Ya, kita beruntung, bersyukur bahwa kita diciptakan sebagai manusia. Di sisi lain, kita boleh bangga sebagai manusia itu dengan asal boleh mengatakan aku iya urip. Asal kita dari Tuhan, Tuhan itu adalah maha hidup. Jadi dengan pengertian aku iya urip, itu adalah manifestasi dari yang disebut aku adalah mereka itu adalah kita, tetapi mereka bukan aku. Di sini pengertiannya adalah pada saat Tuhan, aku itu huruf besar ya A, itu adalah Tuhan yang maha menciptakan. Jadi kalau kita boleh pinjam bahasa lain, itu ada cipta, rasa, karsa, dan kuasa. Nah ini semuanya adalah Tuhan yang menghendaki. Jadi makanya bisa dibilang dalam kata lain suwung, itu adalah karena yang ada di dalam alam semesta ini adalah Tuhan sendiri. Karena beliaulah yang menciptakan, merasakan, dikehendaki, dirasakan, dan berkuasa. Kalau ada Tuhan-Tuhan lain, pasti tidak akan terjadi ini. Itu pemahaman saya sampai saat ini. Jadi apa yang kita rasakan sakit, segala macam, itu juga Tuhan-Tuhan juga lah yang membuat supaya diri kita itu sakit. Karena kalau enggak begitu, itu akan jadi rame. Kalau dibikin semuanya itu supaya jadi rame, itu terjadilah dialog seperti apa yang sudah diungkapkan, diceritakan oleh Pak Surya, itu antara Krishna dengan Arjuna. Itu sebagai contoh saja. Itu bisa terjadi antara saya dengan Pak Surya, dengan Pak Bambang, Mas, dan lain-lainnya lah. Nah, itulah yang ini mohon dikoreksi kalau salah, sehingga menjadi yang tadinya pembenaran itu menjadi kebenaran. Matur nuwun. Silakan Pak Surya langsung. Ya, terima kasih Pak Joko. Terima kasih, alurnya sudah sesuai begitu. Jadi memang semua itu permainan dari Tuhan. Jadi adanya siang dan malam seperti itu. Kan kita sudah diajarin oleh Pak Profesor kita bahwa kita tidak hanya menerima siang, tapi juga menerima malam. Kan gitu ya. Jadi ada kelengkapan begitu. Kalau tidak ada penyakit, ya mungkin kita jadi arogan begitu.
Jadi dengan adanya diciptakan juga virus seperti itu. Jadi tidak sombong manusia begitu. Jadi ada sesuatu yang kekuatan di luar dirinya. Dan Arjuna menginsafi hal itu. Di Bhagavad Gita beliau berkata, Arjuna waca param brahma param dhamma pavitram paramam bawam ahustvam risaya sarwe dewarsir naradastata asito dewala vyasam atau jaya mudiraya. Jadi Arjuna mengatakan, oh Krishna, Anda adalah Ajam Wibu, Anda adalah yang maha besar, Anda adalah tempat berlindung, Anda adalah kepribadian yang pertama, Anda adalah maha suci. Banyak sekali itu yang diceritakan oleh Arjuna. Itu nanti di Bhagavad Gita bab 10 ayat 12 itu yang kita kemarin sudah pelajari bersama Pak Rudianto, sudah dibacakan itu. Nanti bisa dibuka lagi di bab 10 ayat 12 bagi yang punya Bhagavad Gita, bahwa Arjuna mengakui siapa Krishna itu sebenarnya. Jadi Asita Dewala Vyasam itu mengakui bahwa Anda adalah Tuhan begitu. Itu yang disampaikan oleh Arjuna. Ahus tuam risaya sarwe dewarsir naradastaka asito biasa swayam cayawa bravisipi. Terus dilanjutkan oleh Arjuna bahwa para dewa dan para raksasa pun tidak paham tentang Anda begitu. Jadi sosok Krishna itu memang dia berwujud manusia, dia berbadan seperti manusia, tapi dia beda. Badannya dia tidak sama dengan badan kita yang terdiri dari tadi saya sebutkan itu Bumir, Apo, Nalo, Vayukam. Tapi Krishna memiliki badan lain yang disebut oleh Dewa Brahma Sat Chit Ananda Vigraha. Jadi Krishna memiliki badan penuh pengetahuan, penuh kebahagiaan, dan kekal begitu. Jadi kita sesungguhnya memiliki badan yang sama seperti Krishna, memiliki badan yang rohani begitu. Karena Krishna mengatakan janma karma came divyam ewam yo wetita twataha jaktwa deham punarjanma naitimam etiso Arjuna. Kalau seseorang mengetahui kelahiranku dan kegiatanku yang rohani, dia tidak akan dilahirkan lagi ke dunia ini, wahai Arjuna. Jadi penyakit kita adalah karena kita tidak mengerti bahwa diri kita memiliki badan rohani. Jadi badan yang kita miliki ini sebenarnya saat ini badan material. Kita memiliki badan yang Sat Chit Ananda, sama dengan badannya Krishna. Jadi karena itu Krishna turun ke dunia ini bukan sama dengan kita begitu. Perbedaannya narapidana dia karena akibat perbuatannya, tapi Krishna datang ke sini dia sebagai pemelihara begitu, melindungi, mengecek begitu. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana caranya kamu keluar dari penjara ini? Itulah sebenarnya ajaran Krishna, supaya berhenti dari penderitaan. Nah, ini bukan tempat yang baik buat kamu begitu. Dan banyak uraian di Bhagavad Gita bahwa tempat tinggal dia berbeda dengan di sini begitu. Tidak ada seperti apa yang di sini, seperti kita menggunakan listrik atau api untuk penerangan begitu. Tapi di alamnya Krishna semua itu bercahaya di sana begitu. Jadi terang begitu. Karena ada Krishna Surya Sama Maya Haya Andakara.
Yahan Krishna Tahana, Nahi Mayara Adhikara. Jadi di mana ada Krishna, tidak ada Maya. Jadi bagaikan matahari, ada cahaya matahari, tidak ada kegelapan. Gitu. Jadi kita ini sekarang berada dalam kegelapan. Karena itulah kita memerlukan Krishna sebagai pemberi cahaya, kebenaran, pengetahuan. Sehingga kita tidak gelap begitu. Jadi kegelapan inilah yang membuat kita tidak tahu apa-apa begitu, karena kita avidya, dalam kegelapan. Nah, itu inti daripada ajaran ini supaya kita kembali ke Krishna. Dan beliau juga bercahaya. Itu yang disebut cahaya Tuhan, Brahman begitu. Dan memang tidak bersifat pribadi cahayanya, tetapi cahaya itu juga adalah Brahman begitu. Dan ada sang Paramatma yang bersemayam dalam hati setiap makhluk, dan dia ekspansi begitu, berada di setiap atom, dia sebagai penyaksi begitu. Karena itu badan kita ini ada Paramatma yang mengerti begitu. Apa mau kita, nanti ditawarin kita begitu. Kamu tadi minta begini, ini caranya begitu, dibantu oleh sang Paramatma. Itulah cara menginsafi tiga aspek Tuhan, Bhagawan, Brahman, Paramatma, Bhagawan. Jadi ini pengetahuan ini yang belum dipahami banyak orang karena belum banyak membaca Bhagavad Gita dan Srimad Bhagavatam. Kalau Bhagavata Purana ini membantu kita memahami tiga aspek daripada Tuhan begitu. Seperti contoh kita melihat ada kereta api begitu. Pertama yang kita dengar dari jauh itu adalah suaranya. Kalau kita dekatkan telinga kita di relnya itu ada deg-dug, 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 deg-dug begitu. Tapi kita belum melihat wujudnya begitu. Tapi kita mengambil kesimpulan, oh ada sesuatu begitu. Lalu lebih dekat lagi dia akan kelihatan gerbongnya begitu. Ada bentuknya begitu. Itu bagaikan belum kita tahu di dalamnya. Kalau kita masuk ke dalamnya, ada masinisnya, ada supirnya yang memiliki kepribadian personal begitu. Itulah Krishna sebenarnya. Kalau Paramatma itu wujudnya itu yang ada di dalam hati sebagai saksi dari itu yang disebut Paramatma. Jadi ketika kita mengetahui tiga aspek ini, nanti kita akan bisa berbakti pada Krishna. Jadi semua usaha kita itu adalah untuk mencari pengetahuan. Semua usaha kita, pengorbanan kita apa maksudnya? Adalah mendapat pengetahuan. Setelah mendapat pengetahuan, untuk apa pengetahuan itu? Yaitulah bakti nantinya begitu. Mai cananya yogena baktir awya bicarini. Itu Krishna katakan begitu. Kalau kamu tidak gunakan untukku, semua pengetahuanmu itu useless begitu, tak berguna begitu. Tapi kalau kamu gunakan itu untukku, baru knowledge-mu itu berarti. Jadi itulah inti daripada ajaran Krishna supaya kita mengerti dia begitu. Dan dia iba sekali terhadap kita ini yang lupa kepada dia begitu. Begitu kita banyak dikasih fasilitas, air berlimpah, matahari, angin, banyak sekali kita oksigen seperti itu. Coba nggak ada oksigen, kita beli mahal sekali oksigen. Tapi kita dikasih free begitu. Bukankah kita wajib membayar? Begitu. Siapa yang ngasih ini semua? Begitu. Nah itu inti daripada turunnya Krishna ke dunia, mengingatkan umat manusia bahwa ini aku ada wahai Arjun begitu. Jadi Arjuna dijelaskan itu tidak ada cara lain kamu mengenal diriku kecuali bakti begitu. Bakti ananya sakya. Aham ewa vinarajuna. Kiatum drastum catrepena. Prawestum ca parantapa. Tidak ada cara lain yang mengenal diriku yang berlengan dua sekarang di hadapanmu ini, yaitu
bakti begitu. Jadi seseorang yang berbakti pada Krishna, dia bisa melihat Krishna begitu. Dan Krishna punya hak untuk tidak memperlihatkan dirinya. Jadi banyak orang menuntut ingin melihat Tuhan begitu. Tidak bisa, ada syaratnya begitu. Dia punya hak untuk tidak kelihatan begitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Tetapi kalau sudah orang yang murni baktinya seperti Arjuna, dia bisa berteman dengan Krishna dan dia bisa bercakap-cakap dengan Krishna. Itulah maksud daripada Krishna turun. Tapi Krishna mengatakan orang bodoh, dia menganggap diriku ini manusia begitu. Dia stupid begitu, dia tidak tahu kehebatanku begitu. Itu yang disampaikan oleh Krishna pada Arjuna. Demikian tambahan saya dari lanjutan dari Pak Joko. Terima kasih. Mungkin ada yang lain. Ada yang raise hand, itu Pak Imam Sudrajat. Terima kasih Pak Imam. Lanjut saja Pak. Terima kasih Pak. Monggo Pak Imam. Mic-nya dinyalain dulu. Ya. Pak Ibu, terima kasih menyempatkan untuk berdialog bertanya. Sangat-sangat menarik. Banyak hal terinspirasi dari dialog yang sempat juga diutarakan sama Mang Tipo. Mang Tipo menyebut bahwa yang berbuat itu adalah Tuhan sendiri, yang merasakan, dan seterusnya. Kemudian Bopo juga menjawab, ya permainan dari Tuhan, yang seperti itu. Ya, bahkan buku Bhagavad Gita di lembar awal itu ada kata atau kalimat Tuhan yang mencipta, Tuhan yang menikmat. Tuhan yang pencipta, itu kata kalimat itu ada di buku, di lembar-lembar Bhagavad Gita itu. Namun saran ketika kalimat dan kata itu ada dan terucap, buat saya pribadi mengajar untuk lebih mengerti, tapi dengan cara yang lain. Tadi disebut bahwa badan Krishna ada menyebut Chit Ananda. Kemudian bahwa penderitaan khususnya penderitaan yang terjadi di badan itu bisa disembuhkan dengan cara bakti. Tadi sudah ditambah lagi bakti yang murni. Namun kalau izin, kalau boleh akan bakti murni adalah bakti begini kalimatnya. Tuhan akan mewujudkan diri, akan mengikuti kehendak hambanya, manusianya, sejauh mana hamba atau manusianya itu berbakti secara total dengan penuh pasrahan diri, dengan menyerahkan diri sepenuhnya, sehingga menggunakan sarana badan, pikiran, dan seterusnya hanya sebagai alat, hanya sebagai kehendak Tuhan, tanpa ada keinginan ego secuil apapun. Ini yang menurut menerjemahkan lebih lanjut sembah mengenai badan kesadaran. Kalau cukup sebentar Pak Imam, agak putus-putus Pak. Iya, ini memang HP-nya atau sinyal. Oh. Tapi kalau bisa mungkin gambarnya dulu dihentikan biar sinyalnya. Okay. Nah, diulang tadi yang awal. Ya. Tadi bilang bahwa yang berbuat itu adalah Tuhan sendiri yang merasakan, yang
berbuat, dan kemudian Bapak juga menyebut ya ada permainan dari Tuhan itu sendiri. Kemudian di lembar buku Bhagavad Gita juga ada kata dan kalimat Tuhan Sang Penikmat dan Tuhan Sang Pencipta. Namun saya secara pribadi tidak akan memikirkan lebih lanjut pengertian-pengertian ini karena khawatir terjebak dengan permainan pikiran, karena bahwa Tuhan yang sangat transendental itu tidak mungkin dipahami dengan pikiran yang imanen. Jadi itu, tapi kata-kata itu memang ada di Bhagavad Gita, Tuhan Sang Penikmat dan Tuhan Sang Pencipta. Ada kata dan kalimat itu. Kemudian badan Krishna adalah badan yang memiliki Satchit Ananda. Ya, bagus, itu sekali. Dan bahwa penderitaan-penderitaan khususnya yang mengenai badan itu hanya bisa dihilangkan, disembuhkan dengan bakti. Tadi disebut juga adalah bakti yang murni. Izin kalau boleh menambahin adalah bakti murni adalah sejauh mana manusia itu sendiri memasrahkan, menyerahkan diri secara total atas sembah itu sendiri, agar segala badan dan pikirannya itu hanya dikendalikan oleh Sang Krishna itu sendiri. Jadi tanpa ada keinginan ego secuil pun. Ini izin menambahkan daripada sembah murni itu. Jadi untuk mengerti bagaimana Krishna atau bagaimana Tuhan tergantung daripada bagaimana manusia menyerahkan diri secara total kepadanya. Ini tambahan saya seperti itu. Kalau di teosofi itu cukup jelas buat saya, ada istilah badan, ada istilah kesadaran, dan ada istilah alam. Ada personalitas dan individualitas. Kalau personalitas itu badannya ada badan jasmani, badan astral atau perasaan, dan ada badan mental konkret. Dan seterusnya di tingkat individualitas. Pertanyaan, ya, ini mohon izin Bapak untuk menanyakan, kalau begitu, apakah kesadaran itu yang pertama. Kemudian di Bhagavad Gita itu ada kalimat keinsafan Brahman impersonal, juga ada keinsafan paramatma. Dan terakhir ada istilah entitas hidup. Saya ulang pertanyaannya, apakah kesadaran itu? Kemudian yang kedua ada istilah kalimat keinsafan Brahman impersonal dan keinsafan paramatma. Dan yang ketiga terakhir muncul entitas hidup. Di sini disebut di bagi kita jiwa garis miring roh. Jadi saya masih entitas hidup itu jiwa atau roh, atau memang jiwa sama dengan roh, sama dengan entitas hidup. Kalau di teosofi kan jelas, percikan ilahi seperti itu. Itu saja Bobo, 3 pertanyaan. Terima kasih, sekedar sharing, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya. Terima kasih. Pak Imam Sudrajat, dalam sekali Bapak sudah membaca banyak nih Bhagavad Gita, saya happy sekali. Jadi pertanyaan Bapak ini sudah masuk ini ke dalam begitu. Saya senang sekali. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Kalau ada kurang nanti mohon dimaafkan karena kita sama-sama sedang belajar ini Pak begitu. Saya ketahui pengetahuan tentang keinsafan ini itu bakti itu yang mengungkapkan semua rahasia itu begitu. Di Srimad Bhagavatam itu ada bakti yang murni,
nanti kalau ada yang googling 7.5.23 itu Srimad Bhagavatam, mungkin nanti ketik itu Srimad Bhagavatam 7.5.23 gitu. Itu akan dijelaskan juga tentang pengetahuan yang Bapak tanyakan tadi, yaitu keinsafan, apakah kesadaran itu dan apa keinsafan yang Brahman, Paramatma, dan Bhagawan. Jadi 3 aspek ini itu juga dijelaskan dalam Bhagavad Gita bab 7 ayat 19, Bahunam Janmanam Ante, Kianawan Mamprapadyante, Wasudewa Sarwam Iti, Sa Mahatma Sudurlaba. Jadi setelah dia berulang-ulang lahir begitu, banyak kelahiran begitu, pada akhirnya dia mengerti bahwa Wasudewa adalah Bhagawan begitu, dan dia akan menyembah Wasudewa dan dia akan disebut Mahatma, roh yang agung gitu, roh yang kesadarannya sudah tinggi. Jadi kesadaran itu adalah alat ukur untuk seberapa kebahagiaan kita. Karena itulah perlunya kita mengembangkan kesadaran. Jadi itu seperti jarak begitu, ukurannya kan kilometer. Jadi berapa kilometer begitu. Jadi kita memiliki ukuran. Gitu. Nah, kesadaran juga demikian, berapa kebahagiaan kita. Nah, saat orang sudah mencapai Brahma Buddha Prasanatma, nasocati nakang sati, samah sarwesu butesu madbaktim labate param. Dan dia tinggi sekali kebahagiaannya itu yang dia dapatkan begitu. Kebahagiaan yang material ini kelap-kelip kecil sekali begitu. Banyak sakitnya begitu. Jadi orang-orang yang cerdas, Mahatma seperti itu, dia tidak tertarik kenikmatan yang sementara begitu. Seperti Yayati, dia menikmati Dewa Huti, dia ingin muda kembali untuk sex life begitu, untuk dia melakukan seks begitu. Tapi pada akhirnya dia muak begitu, dia tidak tertarik. Jadi Maharaja Yati akhirnya menginsafi, dia cari kebahagiaan Brahman, Paramatma, Bhagawan. Jadi ketiga aspek ini semuanya memberi kebahagiaan. Bukan saja hanya bakti saja. Orang gyani dia mendapat kebahagiaan. Orang yang berkarma dia juga mendapatkan kebahagiaan. Karma yoga dia juga mendapatkan kebahagiaan. Tapi yang paling tinggi Krishna mengajarkan lewat bakti itulah paling membahagiakan karena dia akan bisa bersama Krishna, bermain bersama Krishna begitu. Jadi ada kehidupan begitu. Ada timbal balik begitu. Seperti Arjuna, dia senang sekali bersama Krishna. Sedetik pun dia tanpa Krishna, dia menderita begitu. Jadi artinya kesadaran Krishna itu the best sebenarnya begitu. Karena di Bhagavata Purana juga ada ajaran Atmaramasca Munayo Nirgrantaca Urukrame. Jadi Krishna sangat menarik orang-orang yang mencapai sudah pembebasan, dia tertarik pada Krishna. Krishna sangat menarik. Jadi ada alam di mana orang-orang sudah mencapai kesempurnaan. Orang sempurna, dia tertarik pada Krishna, ingin lebih lagi begitu pengembangannya. Itu yang disebut kesadaran itu meningkat begitu. Sampai dia mengenal Krishna begitu. Dan dia sangat bahagia sekali. Seperti teman-teman Krishna di Gokul Brindawan, itu seperti anak-anak kecil bermain begitu. Itu sebenarnya resi-resi yang sangat agung begitu, yang bermain bersama Krishna. Dia sudah memiliki badan yang sempurna dan dia tertarik
kepada manisnya bersama Krishna. Itu yang saya bisa jelaskan, Pak Imam. Mudah-mudahan kita terus mengembangkan kesadaran kita sampai kita tidak tertarik lagi dengan kenikmatan yang seperti kemarin kita bahas, wairagya begitu, pelepasan ikatan begitu. Terutama kalau Yayati menceritakan seks itu dia cukup lama dia terbelenggu begitu bersama istri-istrinya begitu. Akhirnya dia mengerti, saya harus tinggalkan ini begitu. Dia bagaikan burung begitu yang keluar dari sangkar, dari apa namanya, kalau burung akhir itu kan dia tergantung dari induknya, makanannya, dia bulunya berkembang, tumbuh begitu. Akhirnya dia bisa terbang, goodbye begitu. Jadi kenikmatan yang terbatas itu ditinggal begitu. Itu yang Krishna ajarkan sebenarnya, bahwa kita Sat Chit Ananda. Ananda artinya penuh kebahagiaan. Jadi tak terbatas kebahagiaannya. Itulah yang kita ingin cari, sejatinya bahagia begitu. Bukan kebahagiaan yang semu begitu, yang sementara. Jadi saat ini banyak sekali makhluk terjebak oleh kebahagiaan yang sementara, yang semu itu begitu. Inilah maksudnya daripada pengajaran ini, supaya kita keluar dari kungkungan itu, mengembangkan kesadaran kita selebar-lebarnya sampai kita mengerti Paramatma Bhagawan. Jadi naik tingkat. Demikian Pak Bang, rasanya apa bisa menerimanya ya. Terima kasih. Pak Surya, apakah tadi benar Bhagawatan 7.5.23 sampai 24? Iya. Betul ya? Itu ya. Sarawanam Kiranam Wisnu Smaranam Padasewanam Arcanam Vandanam Dasyam Sakyam Atma Nivedanam. Itu cocok Pak ya? Cocok. Terjemahannya kira-kira gini. Lada Maharaja berkata, mendengar dan memuji nama suci, bentuk sifat-sifat kelengkapan dan kegiatan Tuhan yang bersifat rohani. Ingat pada hal-hal itu, melayani kaki Padma Tuhan, persembahyangan kepada Tuhan dengan hormat, mempersembahkan doa-doa pujian kepada Tuhan, menjadi hamba Tuhan, menganggap Tuhan sebagai kawan yang paling baik, dan menyerahkan segala sesuatu kepada Beliau. Orang yang telah mengabdikan hidupnya untuk melayani Tuhan melalui 9 metode ini harus dipahami sebagai orang yang paling terpelajar karena ia memperoleh pengetahuan yang lengkap. Ini tentang bakti ya? Ya. Jadi itu uraiannya dari Srimad Bhagavatam, mendukung uraian dari Bhagavad Gita, Mam Cayo Bicarina Bhakti Yogena Sewatam. Jadi Krishna pun mengatakan demikian. Dan ini para resi pun mengatakannya demikian. Jadi Sarawanam itu mendengar. Jadi mulai dari mendengar itu dari awal kita. Jadi pengetahuan itu harus kita dengarkan begitu. Jadi mendengar tentang Krishna itu obat juga begitu. Itu yang dikatakan oleh Narada Muni, apa namanya itu, etat samsucitam Brahman, etat samsucitam Brahman, tapat raya cekit sitam. Jadi obatnya itu adalah yang apa yang direkomen oleh orang-orang resi, dibenarkan, dan Narada Muni mengalami itu begitu. Dia bukan spekulasi, itu dibenarkan oleh resi-resi agung. Samsucitam itu artinya direkomen, artinya diputuskan bahwa bakti itu the best itu untuk sebagai obat
begitu. Jadi bagaimana caranya mendengarkan begitu. Dengarlah uraian tentang Krishna. Sehingga orang yang mendengarkan, karena itu kita menurut prakteknya itu ada japa mala, mantra Hare Krishna itu diucapkan berulang-ulang, kemudian didengarkan. Gitu. Itu srawana. Nah, itu tekniknya, itu bakti. Jadi mudah sebenarnya melakukan bakti, ucapkan saja nama-nama Tuhan, itu bakti pada Tuhan. Dan itu yang membuat kita nanti layak bergaul dengan para spiritualis begitu. Karena kita mulai banyak info masuk tentang keagungan Tuhan begitu. Keperkasaannya, teman-temannya, sifat-sifatnya. Jadi dari mendengar dulu begitu. Dan Srimad Bhagavatam ini itu penuh itu Parikesit Maharaja itu mendengar dia. Dia dengarkan dari gurunya dengan baik sekali. Dan mendengar ini juga memiliki suatu kualifikasi. Memiliki nggak qualified nggak Anda sebagai pendengar? Kalau memiliki kemampuan untuk mendengar itu sangat baik sekali. Jadi nyambung begitu. Kalau pendengarnya tidak qualified itu miss jadinya begitu. Topiknya tinggi tapi nggak dipahami. Jadi sayang. Karena itu harus diberi tahapan. Jadi Bhagavad Gita itu mulai dari bab 2, kalau bab 1-nya persiapan perang, bab 2-nya ini adalah awal sekali mengerti tentang badan ini. Jadi kita bukan badan kasar ini begitu. Jadi kita adalah spirit soul begitu. Krishna juga adalah spirit soul begitu. Ketika kita mengerti perbedaannya, lalu kita mengerti Krishna itu bukan manusia, itu terpenting begitu. Banyak sekali orang terjebak, dia menganggap Krishna itu manusia biasa. Tapi Krishna adalah dia turun berbentuk rohani, badan dia rohani. Tidak mungkin dia kalau mau dia berdarah, dia mau berdarah. Dia tidak mau berdarah, dia bisa juga apa saja begitu. Badan dia bukan terdiri dari seperti kita. Kalau terserah dia, kalau mau bentuk daging, dia bisa apa saja dia bisa. Itu Krishna, itu yang disebut Bhagawan, itu yang Srawana. Nah, Kirtanam itu pemuji. Jadi pujian pada Krishna itu sangat memuaskan. Jadi kenapa orang menyanyikan pujian-pujian pada Krishna atau pada seperti orang menyanyi di gereja mengagungkan Yesus itu kan itu juga kirtanam, menyanyikan tentang keagungan kirtanam Wisnu. Nah, Semaranam itu ingat. Kalau kita ingat pada depan itu juga bakti. Dan pada Sewanam itu melayani, itu contohnya kalau ada arca begitu. Pada Sewanam itu mengabdikan diri pada Tuhan. Seperti contohnya Hanoman, dia mengabdi pada Sri Rama. Arcanam itu memuja arca. Jadi ini panjang sebenarnya kalau diuraikan ayat ini, bakti ini berhari-hari, berbulan-bulan begitu Mas David. Jadi panjang sekali sebenarnya. Apalagi arcanam, orang menganggap arca itu sebagai berhala. Itu ada perbedaan begitu. Jadi arca itu bisa muncul sendiri tanpa dipahat orang begitu. Itu kehendak Tuhan. Itu dicontohkan seperti kalau jawatan pos, dia mengeluarkan kotak pos, itu resmi, sehingga surat itu dimasukkan ke pos yang resmi, itu surat akan sampai ke tujuan. Sedangkan kalau spekulasi orang membuat kotak pos yang bukan dari jawatan pos, itu surat tidak akan sampai kemana-mana, akan di situ. Itu yang sebenarnya dilarang. Jadi Weda itu memberi petunjuk bahwa arca dan patung biasa itu berbeda begitu.
Itu yang disebut di sini arcanam. Jadi itu adalah bakti begitu. Jadi leluhur-leluhur itu banyak yang menyembah bentuk Krishna begitu, Govinda dan lain-lain. Wandanam itu berdoa. Orang yang berdoa itu juga adalah bakti gitu. Dasyam itu sebagai abdi dari kalau tidak salah tadi. Terus sakyam itu menjadi teman seperti Arjuna, dia sempurna menjadi temannya Krishna. Terus atmani wedanam itu menyerahkan segala-galanya pada Tuhan, itu juga adalah bakti. Demikian ringkasan singkat tentang bagaimana bakti murni itu bisa terwujud. Demikian Mas Bambang, terima kasih. Ya, 9. Pak Imam, tadi ada yang nggak kejawab nggak Pak Imam? Tentang Sudah terjawab. Saya mengambil beberapa kata kunci yang sudah disampaikan Bobo. Jadi yang pertama memang harus dengan bakti yang murni. Tadi sudah dijelaskan, mulai ada yang mendengarkan, berdoa, menyerahkan menyuarakan atau menyanyikan atau bacaan, mungkin istilah lain-lain, melayani, menyerahkan diri, dan yang kata kunci yang kedua adalah Satchit Ananda untuk mencapai kesadaran Krishna atau kesadaran Tuhan itu sendiri. Ya, tentunya dengan penyembahan sejati. Yang menarik setelah kita melakukan semaksimal mungkin penyembahan sejati, itu nanti konon katanya kita akan menjadi teman atau kawan Krishna. Ini kan menarik. Jadi akan mendapatkan Satchit Ananda. Secara simpel sebenarnya sudah ada sih, cukup dengan Hare Krishna. Ini yang untuk cari yang mudah kan dulu, tapi tetap harus dengan totalitas. Ya, menarik karena kita setelah melakukan penyembahan jati itu nanti kelak akan menjadi teman Krishna dengan memiliki Satchit Ananda. Kurang lebih seperti itu. Ya, itu aja dulu. Terima kasih, Bopo. Terima kasih, Pak Imam. Terima kasih, Pak Bambang. Sudah menguasai. Terima kasih. Pak Imam. Ya, Pak Imam. Oh, salah sebut ya. Terima kasih, Pak Imam. Baik, ada lagi yang mau tambahkan? Persilakan. Oke, sebentar aja. Oke, Pak Joko, silakan. Iya, pengetahuan saya saat ini dan mohon dikoreksi bahwa bakti yang sejati itu adalah ibadah yang sejati sama dengan ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu apa? Sesuai dengan karma. Kalau bahasa ininya, kalau bahasa lain itu disebut karunia dan takdir. Takdir sendiri ada yang disebut dengan qadar dan qada. Nah, kalau takdir yang sebenarnya itu adalah apa? Maksudnya karma ya. Itu yang sudah tidak bisa dirubah. Jadi kita manusia itu kalau sudah karmanya begitu, itu mungkin sesuai dengan ajaran teosofi harus ketemu dengan dewa karma. Itu mohon dikoreksi, Pak. Tepat, Kak Joko. Memang ada daerah yang sangat gelap, yang di bawah yang disebut kalau naraka gitu, itu istilah Sanskrit sebenarnya. Itu
orang yang tidak mau berubah begitu. Jadi itu dibiarin sama Krishna begitu. Jadi udahlah kamu suka di situ ya udahlah begitu. Jadi itu juga ada begitu. Jadi dia sangat-sangat bandel sekali begitu. Bahkan menjadi batu bahkan begitu. Jadi tidak bisa lagi bangkit kesadarannya begitu. Jadi sayang sekali begitu. Memang sangat keras dia melawan alam ini, karena itulah dia akan diletakkan dalam kegelapan yang abadi begitu. Jadi sayang begitu, jangan sampai ke sana lah begitu. Jadi lebih baik kita baik-baik saja, nanti menerima Krishna, Krishna akan robah begitu, apa yang kurang, apa yang perlu gitu. Itu Krishna menjelaskan begitu. Ananyas cintayan tomam, ye janah paryapasyate, gitu. Apa yang kamu butuhkan, saya akan berikan. Apa yang kamu sudah punya, saya akan jagain begitu. Kan baik sekali itu begitu. Krishna sangat baik sekali begitu. Jadi kenapa kita harus lari dari Krishna begitu? Jadi nggak ada tempat sebenarnya untuk lari. Jadi semua Krishna begitu. Jadi ketika orang yang bisa melihat itu ada Yastu Sarwani Bhutani, itu dikatakan orang yang secara sistematis bisa melihat Krishna begitu, secara sistematis. Dia sebenarnya tidak memiliki rasa benci lagi, iri hati lagi, itu hilang begitu. Kasihnya saja yang tumbuh begitu. Mudah-mudahan kita secara sistematis bisa melihat Krishna berada di mana-mana ya, Pak Joko ya, begitu. Supaya kita kasih pada semua apapun begitu. Jadi bebas, tidak ada benci lagi begitu. Demikian Mas Joko. Iya, itu yang kita inginkan bersama, Pak. Ya, Mohon mari kita study bersama-sama ya, saling mengingatkan. Ya, ini seperti party, kita lapar begitu, kita harus makan. Sebab kemarin kita udah makan, tapi kan kita lapar lagi sekarang begitu. Jadi kita ulang begitu. Itu tidak berhenti begitu. Ya, kita terus membicarakan tentang keabadian, tentang kebahagiaan rohani. Itu tidak ada habisnya begitu. Itu ketagihan kebutuhan kita. Itu seperti ikan, dia hidup di air, kalau dia di darat, dia menderita begitu, ingin ke air begitu. Jadi orang spiritualis ini dia haus pada makanan spiritual begitu. Kalau tidak ya kita seperti ikan yang klepek-klepek begitu ya, ingin air begitu, ingin dimasukkan ke tempat yang sesuai begitu. Jadi Zoom ini sangat menarik menurut saya, karena spiritual total yang dibicarakan, tidak ada lain-lain seperti politik, ekonomi begitu. Kita sudah mengarah ke bagaimana penyempurnaan. Kan demikian Mas David ya. Semoga kita dalam hidup ini kita capai itu. Ya, siap. Ya. Sudah hampir jam ini Pak, apa ditambah apa cukup? 5 menit lagi. Silakan. Mungkin belum puas. Pak, saya mau izin sedikit. Yang lain silahkan. Saya nggak mau monopoli, Pak. Sedikit mau klarifikasi tentang kitab atau Weda. Itu yang menyangkut tentang kesehatan, itu di kitab Ayurveda. Ayurveda. Itu sebenarnya dibuat atas oleh siapa, Pak? Oleh resi siapa? Abhyasa. Abhyasa ya? Ya.
murid daripada Narada Muni. Oke. Dia itu lebih tua, maksudnya secara usia lebih tua, atau baru dibuat setelah zamannya Mahabharata, zamannya Bhagavad Gita, zamannya mungkin yang kemarin dibahas yaitu tentang yoga Patanjali. Nah, itu kira-kira waktunya kapan, Pak? Ya, biasa sebenarnya dia menuliskan Weda itu sebenarnya abadi. Jadi itu hukum alam begitu. Jadi dia mengetahui, dia bisa mengetahuinya. Dia ingin, karena Kali Yuga orang akan mudah lupa. Jadi tidak paham begitu. Itu jadi harus ditulis. Jadi dia hanya membaca apa yang sudah ada di hukum alam, itu yang ditulis begitu. Baik tentang kesehatan pun, obat begitu, itu sudah ada begitu. Jadi alam ini sudah lengkap sekali, seperti umpamanya kotoran sapi, itu ternyata ada antiseptis begitu. Itu kan alam. Jadi ada penisilin di situ begitu. Jadi banyak hal itu digali sama orang sekarang, apa yang ada di Weda begitu. Jadi semuanya itu dituliskan oleh Abhyasa. Dia karena dia bisa melihat bagaimana hukum alam ini begitu. Tapi kemudian setelah dia bikin Catur Weda, Atharva Weda, Rig Weda, Yajur Weda, Sama Weda, kemudian dia tidak happy begitu. Saya sudah tulis semua hukum alam ini. Apa saya masih belum happy begitu? Sedih dia begitu. Kok saya nggak happy begitu? Nah, turunlah gurunya begitu, Narada Muni, menganjurkan kamu belum menulis tentang Krishna, yang penyusun Weda, yang mengerti Weda, yang dia adalah Weda begitu. Krishna itu adalah Weda. Tapi karena kamu belum menulis tentang Krishna, itulah yang bikin kamu belum happy. Karena itulah nanti ada Bhagavata Purana, Srimad Bhagavatam, itu adalah kelanjutan dari Caturweda. Demikian Mas David. Sehingga di Srimad Bhagavatam itu tidak ada lagi bisa ditafsirkan begitu. Karena Srimad Bhagavatam itu dia berupa kisah, berupa kejadian, contoh begitu. Seperti contoh kasus hukum, kalau undang-undang hukum masih kita bisa perdebatkan begitu. Nah, itu gini, itu enggak begini gitu. Jadi Bhagavad Gita itu masih juga bisa diperdebatkan. Dari sudut pandang ini lain pemandangannya. Dari sini lain dia memandangnya. Masih bisa. Tapi Bhagavata Purana itu beda. Dia sudah berupa kasus begitu. Jadi mau menafsirkan bagaimana orang seperti itu adanya begitu. Udah jelas gitu. Karena itulah happy dia Abhyasa setelah dia menulis 18.000 ayat dari Bhagavata Purana itu, baru dia bahagia begitu. Karena itu perlu duanya ini dipelajari dan muncul sosok yang mulia Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dia merekomen dua kitab ini, Bhagavad Gita dan Srimad Bhagavatam. Itu sudah cukup untuk kembali pada Krishna. Demikian Mas David. Jadi, terima kasih, Pak. Ya. Baik, yang lain? Kalau nggak ada, kita tutup. Baik, sebelum ditutup, mungkin Pak Surya ingin memberikan kata penutup dari materi yang disampaikan. Kami persilakan, Pak. Terima kasih. Selamat malam kembali. Jadi inti daripada topik ini, maksud saya adalah supaya memahami kita bukan badan ini, kita adalah spirit soul abadi yang penuh pengetahuan dan penuh kebahagiaan, yang memiliki
sifat yang sama dengan pencipta kita, penuh pengetahuan, penuh kebahagiaan, dan kekal. Namun kita dalam skala yang kecil begitu. Sedangkan Krishna adalah keseluruhan daripada jiwa. Seperti air laut yang pernah diceritakan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, kita adalah part and parcelnya, secuil airnya begitu. Sedangkan Krishna adalah samudranya begitu. Jadi dia lengkap besar sekali begitu. Karena itu Arjuna mengatakan ajam wibum, Anda adalah maha besar. Itu juga dimuslimkan Allah Akbar begitu. Jadi benar itu begitu. Beliau maha besar. Jadi kita sangat kecil begitu. Tapi memiliki sifat yang sama begitu. Seperti emas, kita ini bubuk emas, sedangkan Krishna adalah emas yang seluruh emas begitu. Demikian supaya bisa menangkap falsafah daripada Bhagavad Gita dan Srimad Bhagavatam, sehingga nanti kalau mempelajarinya bisa googling, dibaca dengan petunjuk saya paparkan ini memudahkan, oh ini yang dimaksud, oh seperti ini begitu. Sehingga Anda akan mendapatkan kunci-kuncinya, kebahagiaannya, sehingga nggak bingung lagi. Demikian Mas David yang bisa saya kasih penutup. Terima kasih Pak Surya atas yang disampaikan. Kita ke Pak Rudi untuk bisa memberikan invokasi terhadap acara kita. Silakan Pak Rudi. Ya, terima kasih Pak David. Selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Surya atas uraiannya. Mari kita akhiri dengan invokasi daya kasih sayang. Mulai. Oh daya kasih sayang, kami berjanji setia padamu. Karena tahu hanya kasih sayang dapat menolong dunia. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang berusaha mengabdi kepadamu. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang tahan menderita, sehingga mereka dapat bersuka cita mengalami pelukan kasih sayang-Mu, meskipun di tengah-tengah penderitaan atau kesusahan. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang dengan sengaja menimbulkan derita, sehingga mereka dapat berpaling kembali dan mengabdi kepadamu. Om Shanti Shanti Shanti. Selesai, terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Rudi. Sama-sama. Terima kasih Pak semuanya. Ya. Ayo. Ya. Terima kasih Pak Surya. Mohon izin langsung ya. Oke. Nggih, matur Terima nuwun. kasih semuanya. Selamat malam. malam. Selamat malam semua. Pak Surya, Terima kasih. Pak David.